Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini berada di episode pertama dalam rangkaian konten-konten edukasi Ayo Kurban yang insya Allah lah kita akan kemudian mengulik banyak sisi dari peternakan, terutama peternakan domba dan kambing yang hari ini sedang kita geluti. Nah, di pertama ini tentunya kita kalau berbicara tentang peternakan, sesungguhnya kita bicara bagaimana memulai ini semua, ya. Bagaimana memulai peternakan ini dan apa yang harus disiapkan di awal. Jadi banyak yang kemudian keliru memahami kalau ternak itu ya langsung beli hewan ternaknya, ya langsung bikin kandang gitu ya. Akhirnya kemudian ketika kandang udah jadi, ternak sudah masuk ke kandang, akhirnya kebingungan. Kenapa? Karena sesungguhnya faktor yang paling penting untuk memulai peternakan ini adalah faktor pakan. Kenapa begitu? Ya karena pakan ini menjadi vital ya, menjadi kebutuhan yang harus terus disediakan dalam dunia peternakan. Nggak ada ceritanya hewan itu puasa, nggak ada ceritanya hewan itu kemudian kita suruh untuk kamu diet ya, nggak ada ceritanya. Kemudian hewan itu kita suruh untuk kayak kita, sekarang nggak ada makanan, udah ya kamu tawaduk qanaah aja, gitu. Kemudian nggak dikasih makan, ya nggak bisa, gitu ya. Artinya bahwa pakan ini menjadi sangat penting keberadaannya, yang itu harus kita sediakan, gitu. Nah, tahun 2017 Ayo Kurban memulai usahanya, gitu. Jadi 2017 itu memulai usaha peternakan ini. Kami sangat yakin usaha ini bisa berhasil karena kami punya sumber pakan yang sangat melimpah dan murah. Jadi keyakinan kami salah satunya itu adalah karena memang pakan itu tersedia banyak di sini. Dan kuncinya kalau di sini di Ayo Kurban Indonesia, pakan itu nggak perlu ngarit itu. Jadi berupa limbah, berupa sesuatu yang menurut orang itu tidak bernilai, tapi kemudian kita coba tuh angkat nilainya dengan peternakan ini. Gitu. Selain pakan, apa yang membuat kita yakin? Ya kalau usaha itu ya yang paling membuat kita yakin tentunya bagaimana kemudian kita sebagai muslimin ini melihat apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di contoh Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian harusnya membuat keyakinan kita makin kokoh karena pemahaman kita terhadap dua hal itu. Ya kalau di Al-Quran banyaklah ya berserakan atau banyak kita temui ayat-ayat tentang sesungguhnya tentang kisah peternakan, tentang Nabi Musa beternak, tentang ada dua wanita beternak, tentang banyaklah. Nabi Sulaiman juga punya ternak, gitu ya. Tapi bukan domba atau sapi, bukan, tapi ternaknya kuda, gitu ya. Nabi Sulaiman punya peternakan. Nah, yang menarik juga dalam satu surat Al-Quran itu, nama surat Al-Quran itu dinamai dengan surat binatang ternak. Nah, itu kan berarti ada sesuatu tuh yang spesial, istimewa, karena Allah menyebutkan itu menjadi sebuah nama surat, namanya tentang binatang ternak. Itu satu hal yang buat hal-hal yang lain ya, yang membuat kita yakin bahwa ini akan berhasil. Allah saja sudah membahas ini dalam Al-Quran, itu artinya ini istimewa, artinya pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita top ini, gitu ya. Pilihan-pilihan itu top ya. Nah, yang lain kan ya bagaimana kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ya bahwa peternakan ini
pasti akan membawa kebaikan buat kita. Dalam sebuah hadis saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda bahwa peliharalah kambing karena di situ ada keberkahan. Nanti apa? Ya, ini janjinya Rasulullah SAW kepada umatnya untuk kemudian yakin bahwa pilihan beternak ini akan membawa keberkahan. Rasulullah bukan ngomongin jadi arsitek ya, atau jadi enggak, di konteks yang ini enggak. Rasulullah ingin jadi kita yakin bahwa pilihan untuk beternak itu akan membawa banyak kebaikan buat kita, ya. Jadi keyakinan itu kemudian kita cek di lapangan fakta bahwa memang beternak itu memang sangat menguntungkan, ya. Jadi keberkahan yang dimaksud oleh Rasulullah itu kan tidak hanya masalah jadi baiknya hidup kita, ya. Jadi satu sisi aja baiknya hidup kita, mungkin kita tentram, nyaman dan seterusnya begitu. Tapi juga kebaikan finansial, ya. Kebaikan kondisi keuangan kita, insya Allah begitu, ya. Keyakinan itulah kemudian satu pakan tadi bahwa ini adalah sudah diistimewakan oleh Allah, sudah dijamin bahwa ini akan membawa keberkahan. Nah, itu yang membuat kita bahwa peternakan ini akan berhasil. Tapi kita ingin fokus dulu tuh sama yang namanya pakan hari ini, ya. Kita ingin mengulik sepenting apa sih pakan itu, ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yuk kita ke tempat yang selanjutnya. Ya, jadi kita lanjutkan ya tentang pembahasan tentang pakan. Jadi pakan itu kalau dalam operasi kandang, pembiayaan kandang itu memakan 70% pembiayaan. Jadi membutuhkan kita alokasikan pakan itu 70%. Kenapa kok begitu ya? Memang pakan ini menyedot banyak sekali ya pembiayaan. Kalau 70% itu adalah angka standar gitu. Kalau standar itu terlampaui, misalnya pembiayaan kita pakan ditambah dengan pembiayaan yang lain gitu ya, lebih dari 70%, maka yang terjadi adalah kita rugi dalam peternakan kita. Artinya peternak kita tidak menguntungkan. Tapi kalau kita bisa tekan di bawah 70%, bisa taruhlah 60%, maka secara hitungan matematis kandang kita akan menguntungkan gitu. Nah, kita lihat sekarang yang di iKurban ini mendapat amanah untuk mengelola limbah okra. Yang mana limbah okra ini bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah buahnya dan ini adalah batangnya, ya. Batangnya dipisahkan dengan buah. Yang mana kalau buah sudah terlalu panjang begini, ini nggak masuk dalam kualifikasi untuk dijual di supermarket. Jadi ini pasarnya pasar supermarket dan pasar ekspor. Nah, kalau terlalu panjang begini, maka dia nggak masuk dan dihitung sebagai limbah. Nah, inilah kita kasih makan nih di iKurban. Maka ikhtiarnya apa sih kalau ngelola limbah seperti ini? Ikhtiarnya tadi itu menekan pembiayaan 70%. Nah, kemudian apalagi faktor yang lain? Faktor yang lain adalah bahwa ini harus tersedia sepanjang waktu, nggak boleh berhenti, nggak boleh dan seterusnya begitu, ya, nggak boleh kemudian jeda. Ya. Maka kalau ada jeda ya harusnya kita menyediakan sumber pakan yang lain, ya. Jadi kita harus kreatif betul untuk nyari sumber-sumber pakan yang memang bisa tersedia sepanjang waktu, gitu. Jadi ini okra, nanti kita akan lihatin tuh yang lain-lain juga agar kita bisa belajar bareng-bareng, ya. Baik. Nah, ini
Kita lihat kambing yang lagi makan okra. Tadi saya tunjukkan batangnya ya. Ini batangnya okra. Kambing juga suka. Jadi ini juga sekaligus ingin memberikan gambaran bahwa kambing ini nggak hanya makan ramban gitu ya. Jadi makanan-makanan yang biasa yang mungkin menurut kita ini nggak mungkin deh kasih makan kambing. Tapi kambing ternyata rumput mau, dia tidak hanya ramban. Termasuk nanti kita tunjukkan kambing akan bisa makan makanan sumber yang bukan dari hijauan, tapi konsentrat, kemudian dari pakan kering, itu kambing juga akan makan. Nah, faktor pemilihan pakan selain tadi murah, terus tersedia sepanjang waktu, adalah bahwa pakan ini menentukan sebenarnya, sangat menentukan bagaimana tumbuh kembang dari hewan ternak kita. Jadi kalau pemilihan pakan hanya berdasarkan murah atau hanya berdasarkan ketersediaan, nah itu pilihan-pilihan yang kurang lengkap ya. Justru yang paling juga berpengaruh adalah bahwa ini punya nutrisi yang bagus. Manusia saja makan itu jadi sehat, gitu. Apalagi kalau kambing gitu. Kenapa kok kaitan sama manusia? Karena sesungguhnya ada hikmah besar ketika Rasulullah diutus untuk mengembala kambing. Itu sebenarnya maunya Allah itu agar Rasulullah itu belajar terlebih dahulu bagaimana mengelola kambing, sehingga ketika Allah sudah putuskan untuk diangkat sebagai nabi, yang itu tugasnya salah satunya adalah memimpin umat, maka Rasul sudah terbiasa karena sudah dulu memimpin kambing. Artinya apa? Artinya bahwa kambing sama manusia itu sangat mirip sebenarnya, ya, sangat mirip dari sifat, dari nutrisinya, dari dia nanti sehari-harinya bagaimana. Ya kita tahu kambing ada yang cerewet, ada yang jahil gitu ya, ada yang usil sama temannya, ada yang teriak-teriak sudah dikasih makan masih teriak-teriak. Manusia juga ada yang begitu. Ya, dari sifat-sifat itu mirip sekali sebenarnya. Termasuk kalau kambing sakit gitu ya, maka obat-obat yang kalau kita nggak punya obat yang untuk hewan, maka obat-obat yang untuk manusia juga bisa dikasihkan makan. Nanti kapan-kapan ya di episode selanjutnya kita akan bahas tentang kesehatan kambing, bagaimana kemudian mengobati itu. Dan tadi itu, kalau kita nggak punya obat untuk kambing kita, salah satunya ya triknya, nah, kita bahas lebih lanjut, adalah memberikan obat yang digunakan untuk manusia. Ya gitu ya, jadi kita lanjutkan di tempat yang lain. Baik, ini adalah koleksi domba dari Ayah Kurban Indonesia. Ini kita berada di sore hari. Jadi kalau di Ayah Kurban itu sehari ngasih makan 2 kali, pagi dan sore. Dan ini kita berada di sore hari yang biasanya dia jam-jam segini jam-jam makan. Kalau tadi kita lihat di bagian sebelumnya, kita lihat kambing makan okra. Nah ini kita lihat sekarang domba makan okra ya. Domba makan okra kayak apa? Ini para pemirsa, kita bisa lihat bahwa domba lahap sekali makan batangnya okra ya. Lahap sekali makan batangnya okra. Seneng banget gitu, lahap banget, Masya Allah. Dan yang paling penting, kita lihat domba-dombanya ini sehat-sehat, itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi pakan yang baik akan menghasilkan kualitas ternak terbaik. Ternak terbaik itu bagaimana? Salah satu kriterianya sehat ya, gemuk ya. Kalau kita ya manusia ya nggak kurus banget, nggak kelihatan tulangnya. Yang mana kalau sebenarnya kalau kelihatan tulang nonjol gitu tulangnya, ya itu sebenarnya nggak masuk dalam kriteria untuk boleh dikorbankan.
ya nggak boleh. Jadi yang seperti apalah kah yang kemudian kita pantas kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurban kita? Maka yang paling pantas adalah hewan-hewan kurban yang terbaik. Salah satunya adalah hewan kurban yang gemuk. Ya, kita bisa lihat domba makan okra, gemuknya seperti apa. Ya, karena memang okra dalam kandungan nutrisinya itu salah satu yang terbaik. Dia hijaunya dapat, dia seratnya dapat, dia karbo dapat, vitamin dapat, mineral juga bagus. Jadi masya Allah ini menghasilkan kualitas domba yang terbaik yang ya kalau kita belajar dalam peternakan, maka ini berjadi salah satu yang bisa kita pertimbangkan untuk jadi sumber pakan kita. Ya. Baik, tadi sudah kita lihat tentang pakan hijau ya. Lalu pakan hijau ini jumlahnya maupun ketersediaannya itu sangat bergantung sama alam, ya, bergantung sama alam sehingga kadang kalau lagi nggak ada hujan ya nggak tersedia itu pakan itu. Nah, gimana tuh kalau nggak tersedia ya? Maka pilihannya kita harus kreatif mungkin untuk nyari pakan-pakan sumber yang lain. Salah satu yang kita ikhtiarkan kalau di hari kurban itu pakai pakan kering. Ya, pakai pakan kering yang mana pakan ini sesungguhnya adalah bahan-bahan hijau yang dikeringkan. Bentuknya sudah kering sehingga kemudian bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan, bisa 1 bulan, 2 bulan, bisa ada yang tahunan bisa. Bahkan ada beberapa yang kita sudah simpan sekian tahun, kita sudah bisa pakai juga di tahun-tahun selanjutnya. Jadi ini salah satu alternatif pakan, tapi poinnya adalah bahwa kita harus sekreatif mungkin memikirkan bahwa pakan ini selain tadi murah, ya, selalu tersedia, bernutrisi. Ya, bernutrisi. Nah, tapi ini yang terakhir ini yang bisa jadi bukan pakan hijau tadi, yang 3 kan itu pakan hijau. Yang ini yang terakhir ini adalah bahwa ini ada di musim manapun. Ya, ada di musim manapun. Nanti kita lihat ya pengolahan pakan kita. Jadi ini adalah kita menuju ke pabrik ya, pabriknya Ayo Kurban. Isinya apa aja tuh pabrik ya, isinya apa aja tuh pabrik, kita bisa masuk ke sini, suara mesin sedang bekerja, tapi yang jelas di dalam sini ada bahan-bahan pakan yang kita simpan lama, tersedia dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk antisipasi tadi pakan-pakan yang hijauan tadi tidak tersedia. Apalagi kalau kita ngelola limbah dari pabrik, yang mana pabrik itu bisa jadi ada jeda waktu untuk mereka libur, untuk mereka overhaul mesin atau sedang bersih-bersih, sehingga produksi limbah itu kadang-kadang tidak terjadi. Sehingga pakan-pakan inilah yang kemudian menjadi sumber pakan untuk ternak kita, sehingga tersedia dalam masa yang lama, baik mau masa penghujan atau enggak, masa musim atau enggak, masih ada ya. Dan pakan-pakannya seperti ini memang secara nutrisi kurang, makanya kemudian kita mix dengan berbagai macam bahan pakan dan ada tambahan konsentrat ya. Jadi kiranya tentang pakan ini kita cukupkan ya di episode ini. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber pakan terbaik untuk peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.